Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk bangun. Tuhan izinkan kita untuk sampai di tempat ini, berkumpul memuliakan nama Tuhan, menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Sebab sungguh hanya Dialah Allah yang ajaib, hanya Dialah pencipta, satu-satunya Allah yang layak kita puji dan sembah. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah bersuka cita, Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Kami hendak menyanyi bagi Engkau Tuhan selama kami hidup. Kami hendak bermazmur bagi Engkau selama kami ada. Dan biarlah renungan kami manis Tuhan, kedengarannya kepadamu. Kami hendak bersuka cita karena Tuhan. Sebab betapa banyak perbuatanmu, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan.
Engkau di tengah-tengah kami. Undangan Allah kepada kami untuk beribadah adalah untuk membawa kami untuk lebih lagi di dalam ketaatan kepada Engkau dan firman-Mu. Karena ibadah ini datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai, memberkati dan melimpahi kita dengan berkat surgawinya di tengah-tengah ibadah ini, dan namanya dimuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebab kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bermazmur dari Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya undang lagi kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kisah kehidupan saya, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya lama melayani di sini dan setelah pulang tahun 2020 itu saya menikah. Dan selama penantian dalam masa-masa kami setelah menikah, tentu kami sebagai orang yang suami istri kami merindukan kehadiran buah hati. Setelah menanti selama kurang lebih 4 tahun, tahun 2024 Tuhan izinkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Di situ saya sungguh bersyukur ketika saya melihat hasil di situ, saya positif hamil karena 4 tahun menikah kami bergumul untuk Tuhan beri berkat. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan berperkara lagi bagi kami. Tuhan ambil kembali berkat Tuhan. Usia kandungan saya 2 bulan harus dikeluarkan bayinya lagi karena jantungnya tidak berdetak. Tapi di situ sungguh saya merasa bahwa Tuhan memang ada. Tuhan menguatkan saya. Di situ saya merasa bahwa Tuhan mau bilang, saya ada. Terlepas dari saya waktu itu saya tidak merasa terlalu terpuruk atau apa. Itu yang saya
heran di situ. Maksud saya, setelah 4 tahun menanti Tuhan kasih, tapi dengan secepat itu pula Tuhan ambil. Waktu itu saya tidak ada rasa yang terlalu terpuruk dan sebagainya. Tapi justru saya merasa Tuhan menguatkan saya. Tuhan kasih tahu saya bahwa saya ada. Saya bukan Tuhan yang kalian minta selama ini, yang hanya di hayalan-hayalan. Mujizat saya itu nyata. Kalaupun pada akhirnya Tuhan ambil kembali, itu haknya Tuhan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang terbaik. Bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Di situ saya dan suami kami terus dikuatkan bahwa kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan kasih. Kalau Tuhan belum atau tidak beri pun, kami tetap akan memuliakan nama Tuhan. Terlepas dari Tuhan ambil kembali, saya melihat lebih besar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan dengar doa. Mujizat Tuhan itu nyata. Karena kami sudah ke dokter dan sebagainya juga. Jangan percaya kepada manusia sepenuhnya, tapi percaya kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan itu nyata. Dan kiranya kita semua yang hadir di sini juga tetap menaruh kepercayaan iman kita yang sungguh. Semakin hari semakin bertumbuh. Entah apapun yang terjadi, jatuh bangun, suka duka silih berganti, tapi percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Kami mencintai Engkau Tuhan, sebab rahmat-Mu nyata bagi kami. Jika
Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Secara pribadi lepas pribadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini, kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami menyadari bahwa betapa Engkau sangat baik bagi setiap kami. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Engkau setia terhadap setiap kami. Sekalipun kami sebagai manusia yang terbatas, sebagai orang-orang yang terbatas, terkadang kesetiaan kami berubah, tetapi Tuhan tetap setia adanya. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu, segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kami. Sehingga kami pun dapat berkata, Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ucapan syukur kami yang kami bawa dan persembahkan di pagi hari ini boleh menjadi satu ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Punya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab Tuhan maha besar di dalam kehidupan kita. Karena itu ceritakanlah kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kuasanya dahsyat. Dan itu terbukti dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan maha besar. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Mari bersuka cita. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan. Ceritakanlah
Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robert. Kita menyiapkan hati dan mari bersama kita mengangkat pujian. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidup kami bagai bejana Tuhan, bawa kami ke sungai mengalirlah kuasa-Mu Tuhan dalam hidup Tuhan, penuhiku dengan firman. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang memiliki firman ini telah diberikan kepada kami untuk kami pelajari sebagai penuntun hidup kami. Tibalah saatnya untuk kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penuntun bagi jalan hidup kami selama kami hidup di muka bumi ini. Hamba dengan persiapannya Tuhan berkati, segala kekurangan Tuhan sempurnakan.
siapkan semua kami yang hadir untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 di bawah tema keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus. Ulangi, memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Demikian jauh firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Sudah sering saya katakan bahwa kata berbahagia di sini adalah diberkati. Anda dapat berkat jika Anda membaca, merenungkan, dan melakukan. Waktu Anda tidak melakukan, Anda tidak diberkati. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya coba mengambil tema kecil dari bacaan kita sesuai dengan inti bacaan, yaitu siapakah, saya tambah, dan apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Adakah? Oke, kita belajar bersama. Siapakah dan apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya mau tanya,
apakah bentuk kasih Allah dan teragung bagi manusia? Saya ulangi, apakah bentuk kasih Allah yang terbesar dan teragung bagi Anda dan saya sebagai manusia? Silakan. Baik, jawabannya pada ayat 32-34 plus Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang terbesar dan teragung adalah Dia mengutus anaknya untuk mati, disalibkan, untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Kita perlu memahami ini karena nanti kita akan belajar apakah kasih Allah, kematian Kristus untuk menyelamatkan kita itu bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu, kasih Allah terbesar dan teragung adalah Yesus datang untuk bersatu dengan kita, bersama kita di muka bumi ini, untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia katakan, kita ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Nah, apakah ada yang bisa memisahkan itu? Itu pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Siapakah? Menurut tata bahasa, saya bukan ahli bahasa ya, sekedar saya belajar baca kata siapakah, maka jawabannya adalah oknum atau pribadi. Seperti Tuhan, manusia, malaikat, iblis, dan lain sebagainya. Dan kalau kata apakah, maka jawabannya adalah non-oknum. Binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain, benda mati, atau pengalaman hidup seperti yang dalam bacaan kita. Kesesakan, penderitaan, pedang, kelaparan, ketelanjangan, dan seterusnya. Apakah semua itu dapat memisahkan kita? Jadi kalau nanti saya tanya, apakah, maka jawabannya non-pribadi, oknum, non-oknum. Tapi kalau saya tanya siapakah, maka jawabannya adalah non-oknum atau non-pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi kasihi dalam Tuhan, kalau memisahkan kita dari kasih Kristus, tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus datang menyelamatkan kita, kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, sebagai bukti kasihnya, apakah kita bisa dipisahkan? Nanti saya tidak bahas, kalau kami yang belajar teologi ini, paham Calvinism dan paham Arminianism, saya tidak bahas itu. Saya bahas apa yang ada di sini itu nanti Bapak Ibu pusing ya. Nah, kata memisahkan, saya paling senang otak-atik kata ya. Kata memisahkan itu menurut tata bahasa kata aktif. Artinya apa? Kita ini pasif. Ada yang aktif untuk berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Bukan kita, karena kita pasif. Karena memisahkan, kata me itu menunjukkan kata aktif. Jadi hati-hati dalam hidup kita. Ada oknum-oknum, pribadi-pribadi, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan otak utamanya adalah iblis. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita perlu hati-hati. Apakah dapat? Kenyataannya dapat. Apakah dapat? Kenyataannya tidak dapat. Oke, sekali lagi. Kita bahas bahwa dapat. Perhatikan baik-baik supaya Anda jangan sampai dipisahkan dari Kristus.
peristiwa pertama manusia dipisahkan, terpisah dari Allah ialah dosa. Ingat itu. Pertama kali manusia terpisah dari Allah adalah dosa. Dengan kata lain, dosa yang memisahkan kita dengan Allah, sekali lagi dengan tokoh utamanya adalah iblis di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Di situ ada dua kata. Manusia diusir, kata usir, dan dihalau. Bye-bye. Tuhan bilang bye-bye. Tidak bisa lagi kita bersama. Engkau harus pergi akibat dosa. Nah, dosa ialah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi pada saat Anda dan saya hidup dalam dosa, melanggar perintah Allah, kita sedang memisahkan diri dari Allah, kita sedang menjauhkan Allah dari kita, maka hati-hati. Silakan buka Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa di situ bilang? Bukan tangan Allah kurang panjang untuk menolong kita, membantu kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang, menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Anda dan saya mau tetap dalam Tuhan dan Tuhan tetap dalam kita, jauhkan dosa. Karena tubuhmu dan tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tuhan mau diam di dalam kita. Maka mari kita hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 1 Petrus pasal 1 16 dan seterusnya. Dan ayat 17 katakan 1 Petrus, jika engkau memanggil aku Bapa dan kita adalah anak, maka hendaklah sebagai anak kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah di dalam seluruh hidupmu, otakmu, pikiranmu, matamu, kakimu, tanganmu harus hidup kudus. Dan kata kunci di situ yang sangat berat adalah selama kamu menumpang di muka bumi ini. Wow. Kekudusan hidup yang Tuhan berikan bukan saja waktunya selama hidup, tetapi juga pribadi kita. Seluruh hidupmu. Tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Kita perlu jaga kekudusan. Dengan kekudusan, kita sedang mempertahankan, mempersatukan kembali diri kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Sekali lagi, dosa akan memisahkan kita. Ingat, pekerjaan dosa dan iblis berusaha untuk memisahkan Kristus dari Allah dengan cobaan dalam Matius pasal 4. Pekerjaan iblis adalah berusaha untuk memisahkan kita dari Allah. Dan bahkan kalau Anda baca baik Kejadian pasal 3, dosa membuat manusia lari dari hadapan Allah. Bukan saja lari, menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Tidak mau menyelesaikan dosa, malah menyembunyikan dosa. Dosa kok dipelihara itu loh. Selesaikan. Maka Allah akan bersama Anda. Immanuel akan terjadi dalam hidup kita. Jadi dapat memisahkan kita. Itu kenyataan. Oke, contoh yang lain. Tadi karena dosa, karena kasih. Kasih yang memisahkan kita. Tetapi kasih juga memisahkan kita. Dalam konteks manusia. Bukan konteks Tuhan. Saudara, Tuhan minta kita
untuk mengasihi dia secara total. Baik dalam sikap maupun dalam keyakinan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap total. Dalam hal apa? Pikiran, perbuatan, hati, perbuatan, tingkah laku semua. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semua yang kita miliki. Anda perhatikan, Tuhan selalu minta semua total. Nah, ada kala oleh karena kita tidak mengasihi Tuhan, kasih itu hanya diberikan kepada Tuhan dan diberikan kepada manusia menurut Matius 22, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Tetapi itu yang Tuhan minta untuk mempersatukan kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Saya ambil satu contoh saja. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cinta bukan diberikan kepada Tuhan dan sesama, tapi diberikan kepada Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena cinta akan uang itulah membuat manusia jauh dari Tuhan. Hati-hati. Cinta hanya diberikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 22 tadi. Tapi kalau cinta kita sudah diberikan kepada yang lain, maka hati kita akan terikat dengan yang lain itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati. Bukan berarti saya larang kita punya harta, ya saya juga punya uang mungkin, punya tanah mungkin, punya rumah, mungkin Bapak Ibu punya mobil. Silakan, please. Tapi bukan hati kita di situ. Hati kita di Tuhan yang sumber berkat itu. Kebanyakan kita keliru di sini. Tapi itu saya bukan tekankan. Tapi yang saya tekankan adalah cinta hanya kepada Tuhan dan manusia, jangan kepada yang lain. Pada saat cintamu menyimpang kepada yang lain, Anda akan terikat dengan itu dan cinta itu akan memisahkan Anda dari kasih Kristus. Ada dua ya. Tambah satu aja, jangan banyak-banyak nanti mesti yang dapat belum. Baik, yang ketiga, iman. Oh, sorry, tadi itu saya ambil contoh Yudas. Yudas mengikuti Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tapi cinta uang sehingga dia rela jual Tuhan Yesus. Hati-hati ya. Oke, dengan iman. Coba Anda dan saya bersama-sama belajar dari 2 Korintus 13 ayat 5, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Ujilah. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu, bahwa kita bersatu dengan Kristus? Selidikilah. Sebab jika tidak Anda uji dan selidiki, maka Anda dan saya tidak tahan uji. Oh, ada di sini ya, bagus. Jadi, saudara, iman yang kita miliki merupakan inti dari permintaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus kepada kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah. Dan bahkan saya mau katakan, imanmu akan menjaga, melindungimu, sehingga tetap kuat dan tidak terpisah. Oleh sebab itu, periksa, selidiki. Kuncinya adalah, apakah engkau punya iman, kaitkan bahwa Yesus ada dalam dirimu? Kalau Yesus ada dalam dirimu, maka jawab di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi falas. Hidupku bukannya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah yang memberikan kekuatan. Kita hidup di dalam daging ini, tapi kita hidup dalam iman kepada Kristus yang ada dalam diri kita. Dengan iman kita memiliki kekuatan untuk
melawan semua godaan, penderitaan, kesesakan, kuasa iblis untuk memisahkan kita. Kalau tidak memiliki iman, kita akan terpisah dari kasih Kristus. Salah satu, dari mana imanmu akan timbul? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Maka mari hidup sesuai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Karena Roma 1 ayat 16 katakan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita kuat mempertahankan diri melawan semua godaan, di mana godaan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ini, jawabannya iya dan tidak. Ya, jadi oke. Cukup untuk tidak dapat. Sorry, tadi dapat. Nah, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Sekali lagi, tidak. Nah, yang menarik bagi saya, ini saya sudah persiapan, tapi tadi malam saya tidur merenungkan ini, hati saya tergerak, ada satu kalimat. Kemudian saya pagi-pagi bangun, saya sudah siap ya. Bangun saya coba perhatikan ayat 31. Sebab itu. Sebab karena dengan, sekali lagi saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi itu kata sambung. Artinya kata sebab itu menyambungkan antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu berarti bacaan ayat 31 dimulai berkaitan ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Saya ambil contoh berkaitan dengan kekuatan. Dia itu ahli tinju, karate ban hitam, sebab itu jangan lawan dia, kita kalah. Bisa mengerti? Jadi kata sebab itu kata sambung. Antara dia ban hitam, dia hebat, maka sebab itu jangan kita lawan dia, kita kalah. Kira-kira itu kata sambung seperti itu. Nah, di sini kata sambungnya adalah sebab itu. Apalagi yang saya mau katakan tentang semua itu? Semua apa? Itu saya hanya ambil ayat di atas, ayat 28, 29. Karena apa? Yaitu menjelaskan tentang status kita. Status kita. Yaitu ayat 28 kita orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dipanggil Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dengan satu rencana dan satu tujuan. Jawabannya pada ayat 29 untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulangi. Oleh sebab itu jangan coba-coba mereka itu orang yang dipanggil Allah ayat 28, orang yang dipilih Allah ayat 29, orang yang dibenarkan Allah ayat 30 bandingkan ayat 33, orang yang dimuliakan Allah, orang yang mengasihi Allah. Nah, orang-orang ini Tuhan memilih mereka, Tuhan mempunyai satu rencana. Yaitu apa? Ayat 29. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya mau tanya. Adakah, siapa, dan apakah yang dapat menggagalkan rencana Allah? Tidaklah. Jadi, kalau Anda dan saya di dalam pilihan Allah, bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita sudah dipilih Allah, ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam bacaan kita ayat 28-29 itu sejak semula, kata semula di situ di dalam eternal life, dalam kekekalan hidup. Bahwa Allah sudah punya rencana. Iblis aja berusaha untuk merencana untuk menggagalkan pekerjaan Yesus Kristus. Melalui Yudas, melalui ahli Taurat, melalui orang-orang membenci dia. Tidak bisa.
Nah, oleh sebab itu, karena Allah memilih memanggil kita, ada rencana Allah bagi kita, maka tidak bisa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apa rencana Allah? Yaitu kita dipilih, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness. Saya pikir pernah saya sudah jelaskan itu. Serupa dengan Kristus. Kalau lupa, nanti saya jelaskan, ada waktu. Nah, artinya kita ini adalah Kristus kecil. Kristen itu artinya Kristus kecil. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bukan menjadi serupa dengan dunia. Ya. Nah, oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam Yohanes 15 kita dipilih untuk menghasilkan buah membawa jiwa kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 4 dan 5 kita dipilih dari semula untuk menjadi anaknya. Nah, kalau kita sudah menjadi anak, siapa yang mau memisahkan kita? Wong pemiliknya adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada prinsipnya tidak bisa. Sehingga di dalam ayat 31 sampai 39, Rasul Paulus memperkuat dan menegaskan tentang kesatuan kita dengan Kristus yang tidak terpisahkan. Di situ beberapa kata kunci yang dia pakai. Keberpihakan Allah kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kemudian ayat 39, kita dipersatukan Allah. Siapa yang dapat memisahkan kita? Kemudian ayat 33, siapa yang mau melawan kita? Menjas kita, karena Allah adalah pembela kita. Maka tidak ada. Kemudian ayat 33, kita orang yang dibenarkan Allah. Siapa yang memisahkan, mempersalahkan orang benar? Wong Allah yang membenarkan kok. Kemudian ayat 32, ini bagian kita ini. Menarik kita. Allah yang mengutus anaknya, tadi pertanyaan awal, untuk menyelamatkan kita, untuk bersatu tinggal bersama kita, Immanuel, maka dia juga memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk melawan semua itu, untuk mempertahankan diri kita dari semua usaha oknum-oknum yang berusaha memisahkan kita. Artinya apa? Kita juga punya peranan. Bukan kita hanya bilang, Tuhan tolong jaga saya, kemudian pergi duduk di meja judi. Tuhan tolong saya, kemudian duduk di meja orang Timur bilang meja sopi, gelas. Nggak bisa lah, Tuhan tolong saya ke rumah bordir. Ya, kita juga ada usaha dari kita untuk menolak itu. Tuhan berikan kita kemampuan, itu tugas kita untuk melawan, mempertahankan diri dari semua godaan. Sehingga keseimbangan itu ada. Kalau kolaborasi antara kasih, pertolongan, pemeliharaan, penjagaan, pembenaran Tuhan, pilihan Tuhan terhadap kita, dikombinasikan dengan usaha kita untuk mempertahankan diri, maka terjadilah ora et labora. Percaya dan berusaha, maka kemenangan ada di pihak kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan
kita dari kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, iman juga berperan penting di dalam kita mempertahankan hidup kita, karena kita tidak terlepas. Saya ambil contoh tadi Yudas sudah, tapi saya ambil contoh lain, Stefanus. Anda lihat dia disuruh menyangkal diri untuk memisahkan diri dari Kristus. Dia bilang tidak, dia siap mati. Penderitaankah? Kematiankah? Pedangkah? Stefanus katakan tidak, saya tetap setia. 12 murid, mereka juga berusaha, kecuali Yudas. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia karena mempertahankan imannya, kesatuan dan persatuan dengan Kristus. Markus disiksa dengan cara diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu sampai mati di Alexandria, Mesir. Lukas digantung sampai mati di Yunani setelah berkhotbah kepada orang yang belum percaya. Petrus, ini sudah terkenal, dia disalib dengan kepala ke bawah di Roma. Yakobus, saudara Yesus, dilempar ke bawah dari hubungan bait Allah sampai mati. Yakobus anak Zebedeus mati dipenggal di Roma. Bartolomeus atau Nathanael dicambuk sampai mati. Andreas disalib dengan kepala ke bawah sama seperti Petrus di Patras, Yunani. Thomas ditikam sampai mati di India. Matias, pengganti Yudas Iskariot, dirajam dengan batu sampai mati. Yudas, saudara Yesus, dipanah sampai mati. Yohanes mati terbuang di Pulau Patmos, tapi menurut tradisi sebelumnya dia pernah dimasukkan dalam penggorengan besar. Tuhan selamatkan dia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara lihat bahwa hidup ini dalam iman Kristen, kita harus pikul salib dan banyak tantangan. Para murid-murid menunjukkan itu, mereka begitu setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan demikian maka jikalau kita mengasihi Dia, hidup serupa dengan Kristus, hidup sebagai orang-orang benar, hidup sebagai anak-anak Allah, siapakah lawan kita? Tidak ada. Maka kita ayat 30 menutup khotbah saya, ayat 37 katakan, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sekali lagi Bapak Pendeta, tolong pimpin doa firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang datang dan berbicara kepada kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami, untuk kami boleh menangkap pesan daripada firman-Mu, untuk berada di dalam Engkau dan berada secara sungguh-sungguh di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami tidak terpisahkan lagi di dalam Engkau. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Kristus bagi kami, yang mendatangkan keselamatan kepada kami. Tapi ada bagian juga yang kami kerjakan dalam hidup kami, menjaganya, memeliharanya, sehingga dengan demikian ada keseimbangan yang terjadi dalam karya Allah di dalam kehidupan kami dari kebenaran firman yang kami terdengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan membawa kami dari hari ke hari untuk berada dalam iman yang terus bergantung kepada Engkau. Sebab di luar daripada Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Terima kasih untuk penguatan dari firman Allah pada pagi hari ini. Topanglah kami, sebab tanpa topangan daripada Allah, tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah, kami tidak akan mampu untuk menghadapi cobaan, godaan, dan upaya daripada setan yang memisahkan kami daripada Engkau. Tapi kami bersyukur kepada Allah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami. Apakah itu setan, apakah itu persoalan-persoalan yang terjadi, yang non-pribadi. Kami bersyukur kepada Allah. Allah menguatkan kami, Allah menopang kami. Sehingga dengan demikian kami menjadi berkemenangan dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan,
Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Martinus yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Anugerah Allah yang terus memampukan beliau akan terus juga beranugerah untuk memberikan kekuatan dan menjadikan hamba-Mu terus menjadi berkat bagi umat-Mu di dalam pelayanan beliau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, kami memuji, memuliakan Engkau untuk firman yang telah datang dan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Untuk Bapak Pendeta Robert yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan persembahan kita untuk kita beri kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Itu mari kecap dan lihatlah bahwa betapa baiknya Tuhan kita. Rasakan dan nikmat kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
syafaat kita kepada Tuhan. Minta Bapak Simon untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang di dalam hadirat-Mu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami juga boleh dilawat dengan kebenaran firman. Saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan Kau ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu tidak menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini membuat semua jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun berhalangan hadir pada saat ini, biar Engkau melawat mereka satu persatu, menilik mereka, kalaupun mereka saat ini dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan akan menolong dan menjamah mereka. Kami berdoa untuk Ahmad David yang saat ini sedang tergeletak di tempat tidur karena mengalami perdarahan di kepalanya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau akan menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk Sheila yang saat ini sedang dalam proses pemulihan pasca melahirkan dan operasi. Biarlah Tuhan akan bekerja secara khusus, memberikan kekuatan, memulihkan, bahkan juga untuk baby yang baru dilahirkannya. Biarlah Tuhan juga akan menolong dalam pertumbuhannya di dalam inkubator, supaya anak ini juga boleh menjadi tumbuh, menjadi sehat, dan juga boleh segera pulang berkumpul bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat lain yang kami tidak ketahui keadaannya mereka satu persatu. Apapun keadaan mereka, lawatan Tuhan ada bagi mereka. Biarlah Tuhan menjamah mereka satu persatu, menilik mereka, supaya dalam kesempatan-kesempatan ibadah mendatang mereka boleh bersama-sama ada bersama dengan kami. Mereka boleh membagikan kesaksian-kesaksian tentang kebesaran nama Tuhan dan menguatkan setiap jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa apabila di antara jemaat saat ini ada di dalam berbagai macam pergumulan, apakah pergumulan masalah pekerjaan, masalah ekonomi mereka, masalah untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada solusi, karena kami percaya anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka hidup seperti seorang anak yatim piatu, karena Tuhan adalah Bapa yang peduli bagi mereka. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini, berikan selalu kekuatan, kesehatan, menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan, juga di tengah-tengah keluarga, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Kami berdoa juga secara khusus untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani tempat ini, Bapak Robert. Biarlah Engkau juga Tuhan yang akan terus menolong hamba-Mu, memberkati hamba-Mu ini di usianya yang sudah juga lanjut. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap selalu menjadi berkat di dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan akan melawat bangsa ini. Shalom Allah meliputi Sabang sampai Merauke. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa terus untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Engkau akan menolong gereja-Mu untuk terus bertumbuh berkembang di negara ini. Biarlah kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berikan mereka semua rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk calon-calon pemimpin yang akan menggantikan setiap wali kota, bupati, pemimpin daerah yang ada. Biarlah Tuhan juga terus akan Tuhan menolong untuk supaya Tuhan akan menyiapkan anak-anak terbaik yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mengejar apa yang mereka kerjakan ini bukan untuk ambisi mereka, untuk mencari kekayaan mereka, tetapi mereka benar-benar ingin mengabdi karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga persembahan yang ada tempat ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau pakai untuk menjadi sarana pelayanan khususnya di tempat ini. Berkati setiap mereka yang sudah memberikannya dengan ikhlas, dan Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk Bapak Simon. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak seluruh kemuliaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bawalah kebenaran firman Allah, hiduplah dalam kehidupan yang benar kepadanya, berjalanlah selurus-lurusnya, sekudus-kudusnya, sesuai dengan keserupaan dengan Kristus. Dan pulanglah dengan berkat daripada Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini esok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkatnya atas kita. Amin. 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 Silakan duduk. Ambillah saat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk segala yang dikerjakannya bagi kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Robert Martinus yang terus memberkati kita dalam setiap kali beliau datang di Kota Malang, dan juga bersama dengan anak dan mantu yang ada di tengah-tengah kita, Kak Grace, suami, dan juga anak. Terima kasih untuk kebersamaan di tengah-tengah kami. Dan selanjutnya saya serahkan kepada majelis gereja, sekretaris gereja untuk menyampaikan pengumuman. Silakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Robert yang sudah melayani kami dengan sangat luar biasa. Kami terberkati, Tuhan berkati Bapak Robert. Dan terima kasih juga dengan Kak Lili, ditunggu kehadirannya kembali di Tanah Jawa. Dan untuk pelayanannya di kemudian hari, kalau bisa sering-sering ya Kak Lili pulang ke Jawa ya Kak Lili. Kami rindu untuk dilayani Kak Lili. Terima kasih Kak Lili, salam buat suami yang ada di Kupang. Tuhan berkati Kak Lili. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk tim pelayan ibadah hari Minggu 7 Juli 2024, ibadah kita jam 7 pagi. Kita ada ibadah perjamuan kudus dan juga perjamuan kasih. Dipersilakan Bapak Ibu boleh membawa apa saja yang mau dibawa. Begitu nji, seperti yang difirmankan Bapak Gembala di ibadah keluarga, ada 1 bulan sekali kita nggak langsung pulang, tapi kita bersama-sama saling say hi gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kita di bulan Juli di awal minggu tanggal 7 setelah selesai ibadah perjamuan kudus. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Adeli Halawa MTH, untuk WL Ibu Simon, singer Bapak Suduhu dan Ama Davin, untuk tim musik Kak Revan, Kak Marcel, Kak Elias dan Bapak Lois, multimedia Kakak Joseph dan Kak Davin, untuk penerima tamu dan kantong persembahan akan dilayani oleh keluarga Bapak Ferry Gea. Ibadah remaja dan pemuda masih tetap di hari Minggu tanggal 7 Juli setelah selesai ibadah umum. Begitu Nje Kakak Ketua? Siap. Untuk ibadah sekolah minggu, hari Minggu tanggal 7 jam 7 pagi, Bapak Ibu yang hari ini datang, mohon untuk membawa putra-putrinya, karena hari Minggu tanggal 7, selain kita ada ibadah sekolah minggu, ada Minggu Ceria Happy Birthday, begitu ya. Nanti ada yang ulang tahun, jadi rahasia namanya, nanti aja saya share. Diundang untuk hari Minggu bisa hadir, ada selain mendengarkan firman Tuhan, ada games bersama dan merayakan ulang tahun salah satu anak sekolah minggu di GKIN Bukit Harapan Center. Begitu aja Bapak Ibu, jangan lupa dibawa putra-putrinya lengkap. Boleh dibawa tetangganya juga boleh, begitu aja. Dan untuk ibadah keluarga hari Jumat tanggal 5 Juli jam 6, dimohon untuk Bapak Ibu bisa menyediakan waktu. Kita diharapkan untuk bisa hadir di keluarga Ama Davin. Jadi Ibu Sorta kemarin rindu untuk di rumah bisa ada ibadah, begitu. Karena beliau kan masih belum bisa bangun ya Bapak ya, masih berbaring saja. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir hari Jumat jam 6 sore, pengkhotbah Bapak Gembala, dan untuk WL tetap Ibu Simon, dan untuk piket rumah ibadah hari Sabtu dilayani oleh keluarga Bapak Ferry Gea. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu. Oh iya, baik. Saya sampai lupa. Terima kasih Bapak Gembala. Bapak Ibu jangan lupa pengumuman yang kemarin hari ini sore jam 6 sore ya Bapak ya, Bapak Simon ya. Diundang oleh keluarga Bapak Simon acara syukuran. Jadi ulang tahunnya Pak Simon, Koko Yusa dan Oma, Mak, begitu. Jadi diharapkan kehadirannya jam 6 sore. Diharapkan kita bisa hadir tepat waktu karena rumahnya jauh dan supaya kita tidak terlalu pulangnya malam begitu. Diharapkan seluruh jemaat tanpa terkecuali bisa hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di awal bulan yang berulang tahun di bulan Juni juga bisa hadir untuk menerima doa berkat dari Bapak Pendeta. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.